Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kembali belajar matematika dan materi kita hari ini adalah materi baru, bukan lagi tentang bagaimana menggunakan sifat komutatif, tapi tentang bagaimana menggunakan garis bilangan. Nah, kita lanjut saja ya, masuk ke materinya. Nah, yang pertama adalah bagaimana menentukan letak bilangan cacah pada garis bilangan. Nah, di sini Ustazah sudah berikan gambar garis bilangan. Jadi gambar yang di sini, yang garis-garis ini dengan angka-angkanya, itulah yang disebut garis bilangan. Nah, pada garis bilangan itu terlihat lambang bilangan selalu ditulis berurutan, dan urutannya dari yang kecil menuju bilangan yang besar. Jadi di garis bilangan itu semakin dia ke kanan, bilangan semakin besar, dan semakin dia ke kiri, bilangan itu akan semakin kecil. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukannya? Nah, di sini Ustazah ada contoh. Yang pertama, tentukan letak bilangan 6, 7, 8 pada garis bilangan. Nah, di sini jawabannya Ustazah sudah berikan garis. Jadi di sini garis dan Ustazah sudah bold angka 6, 7 dan 8-nya. Jadi cara menentukan pada garis bilangan cukup seperti ini, cukup gampang. Kita hanya tinggal memberikan garis, lalu memberikan kayak sejenis penanda bahwa ini letak bilangan ini adanya di tempat di garis bilangan itu adanya di sini. Nah, sama dengan nomor 2. Nah, Ustazah bilang di sini supaya tidak terlalu panjang, maka garis bilangannya Ustazah tidak mulai dari 0, tapi Ustazah mulai dari 6. Jadi di sini yang dicarikan 12 dan 14. Nah, Ustazah sudah bold di sini. Tapi Ustazah tidak berikan garis, jadi bisa diberikan garis, bisa juga tidak diberikan garis. Nah, selanjutnya Ustazah akan berikan contoh. Selanjutnya tadi kan kita menentukan letak bilangan. Sekarang kita masuk ke bagaimana menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan. Nah, Ustazah akan berikan contoh dan cara penyelesaiannya. Baik, Ustazah akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita melengkapi garis bilangan. Nah, seperti yang sudah ada di contohnya di sini ada angka yang hilang dari garis bilangan ini. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, kalau urutan garis bilangan itu semakin dia ke kanan, dia semakin besar, dan semakin dia ke kiri, dia semakin kecil. Nah, coba kita melengkapi dengan cara berhitung ke arah kanan. Nah, di sini ada angka 0, terus 1, karena 1 lebih besar dari angka 0. Nah, setelah angka 1 ada titik-titik, dan setelah titik-titik ada angka 3. Nah, di sini kita bisa memberikan angka berapa yang dia lebih besar dari angka 1, tapi dia lebih kecil juga dari angka 3. Nah, jadi maka di sini kita tempatkan angka 2. Nah, kita tempatkan angka 2 karena angka 2 itu tidak lebih kecil dari angka 1, dan juga tidak lebih besar dari angka 3. Nah, setelah itu kita bergeser ke sebelah sini. Di sini ada angka 5, dan di setelah angka 5 ada titik-titik, lalu angka 7. Nah, berapa angka yang dia tidak lebih besar dari dia tidak lebih kecil dari angka 5 dan juga tidak lebih besar dari angka 7. Nah, itu sudah pasti adalah angka 6. Nah, di sini kita tulis angka 6. Setelah itu di sebelahnya lagi ada titik-titik lagi. Di sini ada angka 6, 7 dan titik-titik, lalu angka 9. Nah, angka berapa lagi yang tidak lebih besar dari angka 9 tapi dia lebih besar dari angka 7? Nah, itu sudah pasti adalah angka 8. Nah, di sini ada angka 8. Setelah angka 8 adalah angka 9. Setelah 9, angka apa lagi yang lebih besar dari angka 9? Nah, itu adalah angka 10. Nah, sekarang di sini garis bilangannya sudah lengkap dari 0 sampai angka 10. Nah, itu untuk menentukan letak pada garis bilangan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan? Nah, sekarang kita coba menjumlahkan angka atau menjumlahkan sebuah bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, coba kita menjumlahkan 4 ditambah 3.
4 ditambah 3 sama dengan berapa ketika kita ingin mencarinya menggunakan garis bilangan. Jadi cara menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan adalah yang pertama 4 ditambah 3 berapa hasilnya. Nah, kita coba dulu menghitung dari angka 0 sebanyak 4 satuan. Kita hitung dari 0 ya. 1 2 3 4. Nah, jadi kita coba tarik. Kita buat garis keempat. Maafkan garisnya ya. Nah, setelah itu kita menarik lagi garis sebanyak 3 satuan dari akhir tarikan tadi di sini. Jadi kan tadi akhirnya di sebelah sini, lalu kita menarik lagi sebanyak 3 satuan. Coba kita menarik 1 2 3. Nah, sebanyak 3. Nah, sekarang kita coba hitung dari lewat bawah sini ya. Kita coba hitung ada berapa angka. Nah, itulah yang akan menunjukkan hasilnya. Kita coba membuat tanda panah di bawah sini. Dan kita hitung berapa? 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Berarti jumlah 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, itulah hasil yang kita dapatkan menggunakan garis bilangan. Jadi caranya seperti itu. Kita menarik garis dulu dari angka 0 sebanyak 4 satuan. Kita hitung 1 2 3 4. Setelah itu untuk yang penambahannya lagi, kita tarik lagi garis sebanyak 3 satuan. Nah, itu kalau 4 ditambah 3. Nah, bagaimana jika dia coba Ustazah memberikan contoh lain ya. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh lain. 7 ditambah 2 sama dengan berapa ketika kita menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kembali dari angka 0, kita menarik garis sebanyak 7 satuan. Oke, kita menarik garis dulu ya. Ustazah coba membuat garis. Nah, Ustazah sudah membuat garis dari 0 sampai 7 satuan. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berakhir di sini. Di sini lagi kita membuat garis sebanyak 2 satuan. Karena ini yang terakhir, garisnya berakhir di sini, kita menarik garis baru lagi di sini sebanyak 2 satuan. Karena itu tadi 7 ditambah 2. Jadi kita menarik sebanyak 2 satuan. Nah, coba kita menarik. Nah, 2 satuan. 1 2. Berarti kita coba membuat lagi di bawahnya di sini tanda panah. Nah, itulah yang akan menunjukkan hasilnya. Berapa hasil 7 ditambah 2. Kita coba membuat garis panah supaya garisnya lurus. Ustazah garis di garis buku supaya garisnya lurus. Nah, sekarang kita coba hitung. 1 2 3 4 5 6 7. Tadi 7 satuan ditambah 2. 8 9. Berarti hasilnya sama dengan 9. Nah, itulah tadi contoh menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan. Nah, cukup sekian materi kita hari ini tentang garis bilangan, bagaimana menentukan letak bilangan pada garis bilangan dan menjumlahkan dua bilangan pada menggunakan garis bilangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.